Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan kelima terkait pembahasan pemenuhan kebutuhan eliminasi alfi. Nah, kalau kita kemarin sudah membahas konsep dasar mulai dari anatomi, kemudian fisiologi dari kolon. Nah, maka sekarang kita masuk ke materi faktor-faktor yang mempengaruhi defekasi. Jadi kalau kita buang air besar ya, itu ada beberapa faktor yang memicu frekuensi kita untuk buang air besar. Kadang kan ada yang sekali, atau ada yang 2 kali, atau kadang BAB-nya itu 1 hari, tidak mesti ya, kadang ada yang pagi, sore, atau ada yang rutin setiap pagi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi proses defekasi. Yang pertama ada usia dan perkembangan. Nah, usia dan perkembangan ini sangat berkaitan erat dengan proses defekasi, terutama proses kegiatan rutin defekasi. Bahwasanya anak kecil dengan orang dewasa itu kegiatan defekasinya itu berbeda. Misalkan kalau bayi itu pasti setiap hari itu hampir rata-rata ya itu lebih dari 1 kali. Sedangkan kalau orang dewasa biasanya yang rutin 1 kali setiap hari, biasanya di jadwal pagi hari setelah bangun biasanya. Yang kedua ada diet. Nah, diet ini kenapa kok mempengaruhi defekasi? Karena kalau misalkan kita diet, ada beberapa jenis makanan yang memang ditujukan untuk diet. Misalkan ada seorang pasien atau seseorang ya, itu diet rendah karbohidrat, maka yang dikonsumsi itu adalah protein. Sehingga kalau dikonsumsi protein, kemudian gerak motilitas usus itu akan melambat karena proteinnya itu yang diserap banyak, sedangkan masanya atau jumlahnya itu tidak sebanyak kalau kita makan karbohidrat. Kemudian intake cairan. Nah, semakin banyak cairan itu akan memperlancar proses defekasi. Nah, kenapa? Karena tubuh kan selalu mengambil cairan. Jika kita kekurangan cairan, maka tubuh akan mengambil cairan itu di usus atau di intestinal. Jadi kalau misalkan cairan di intestinal itu diambil, terutama cairan sebagai pelembab feses, maka feses itu nanti kekurangan cairan sehingga dia akan menjadi keras dan padat. Kemudian aktivitas. Nah, kalau aktivitas ini semakin kita beraktivitas itu akan memperlancar proses defekasi, berbeda dengan orang yang aktivitasnya itu sedikit atau bahkan tidak beraktivitas, itu bisa menyebabkan gangguan pada proses defekasi. Biasanya defekasinya itu tidak rutin atau bahkan bisa sampai konstipasi. Kemudian ada pengobatan. Nah, kalau yang pengobatan ini kan ada ya obat-obat yang terkait masalah-masalah yang dia punya kontraindikasi. Biasanya ada yang kontraindikasinya menyebabkan diare atau menyebabkan konstipasi. Kemudian ada gaya hidup. Nah, gaya hidup ini terkait pola makan ya. Kalau gaya hidupnya kita tidak sehat, terus pola makannya buruk, maka proses defekasi juga akan semakin buruk. Kemudian ada penyakit. Beberapa penyakit juga mempengaruhi proses defekasi. Misalkan kanker usus atau penyakit-penyakit yang hubungannya dengan gastrointestinal atau sistem perut, lambung dan usus. Kemudian ada nyeri. Nah, nyeri sendiri itu juga berkaitan erat dengan proses defekasi. Biasanya kalau orang yang nyeri ketika dia BAB yang enggak kuat dengan nyerinya ya, dia pasti akan menahan BAB-nya sehingga itu mempengaruhi proses defekasi. Kemudian ada kerusakan sensoris dan motoris. Nah, kalau kerusakan sensoris dan motoris ini berkaitan dengan sistem saraf pusat, terutama sistem yang mensarafi sphincter ani. Nah, kalau misalkan sistem yang mensarafi
sphincter ani ini rusak, maka feses itu tidak akan keluar. Bisa jadi feses tertahan atau keluar secara tidak sadar. Kemudian ada psikologis. Nah, psikologis ini juga mempengaruhi proses defekasi. Kalau misalkan kita stres, itu maka akan menyebabkan peningkatan motilitas usus sehingga memudahkan kita atau mempercepat kita untuk BAB. Kemudian posisi. Nah, posisi ini berkaitan dengan defekasi. Ada beberapa pendapat ya terkait posisi, bahwasanya salah satu posisi yang bisa menyebabkan mempengaruhi defekasi itu pada saat kita melakukan BAB. Kalau kita sudah terbiasa dengan misalkan dengan WC jongkok, maka kemungkinan kita akan sulit untuk BAB pada WC duduk. Kemudian ada kehamilan. Nah, kehamilan ini juga mempengaruhi proses defekasi, bahwasanya kalau proses kehamilan ini sistem gastrointestinal itu akan terdesak oleh rahim. Sehingga apa? Sehingga volume dari proses penyerapan atau proses eliminasi itu akan menjadi sempit, sehingga mendorong seseorang itu mudah BAB atau bahkan dia bisa juga sembelit. Kemudian ada pembedahan dan anestesi. Nah, kalau pembedahan ini ya, atau proses anestesi pada saat operasi, itu dia prosesnya mengurangi semua metabolisme tubuh, terutama pada pergerakan motilitas usus. Nah, kalau pergerakan motilitas usus ini berkurang, maka BAB itu tidak akan bisa jalan atau feses tidak akan jalan, sehingga dia akan menetap. Tapi pada umumnya orang yang mau operasi itu pasti dikosongkan dulu, karena biar nanti ketika dia masuk operasi tidak mengganggu proses operasi. Takutnya kalau nggak dikosongkan pas operasi dia BAB. Habis BAB ya satu ruangan mambu feses. Kemudian ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini istilahnya ada pemeriksaan penunjang. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang mengharuskan adanya pengosongan lumen, terutama di abdomen atau di kolon. Ada juga yang tidak harus mengosongkan abdomen atau feses itu sendiri. Kemudian ada kondisi patologis. Nah, kondisi patologis ini adalah kondisi-kondisi yang namanya patologi ya. Dia itu menyebabkan kerusakan pada tubuh atau yang mengganggu tubuh. Misalnya pada cedera tulang belakang. Nah, kenapa kok cedera tulang belakang? Karena kita tahu kemarin di pelajaran eliminasi uri, kalian lihat di gambar yang pengaruh sistem saraf pusat, terutama di tulang belakang, itu juga ada yang mengatur sphincter ani. Nah, sphincter ani ini adalah sama, jadi modelnya kayak keran atau cincin yang terbuat dari otot, yang dia bisa membuka menutup kayaknya keran ya, tapi ini tempatnya di anus. Jadi yang keluar bukan cairan tapi feses. Nah, kalau ada cedera pada tulang belakang, dia mempengaruhi saraf defekasi, terutama sphincter ani, maka sphincter ani ini tidak akan berfungsi sehingga terjadi gangguan pada proses defekasi. Kemudian ada iritan. Iritan ini istilahnya iritasi ya, zat-zat atau bahan yang bisa menyebabkan iritasi. Ada banyak sekali, jadi tergantung dari setiap masing-masing orang. Nah, biasanya orang yang mengalami iritan atau iritasi ini ada yang biasanya nyeri, kemudian timbul diare atau bahkan
terjadi flatulence atau penumpukan gas di dalam tubuh, terutama di dalam perut. Nah, ada gangguan masalah defekasi. Yang pertama ada konstipasi, yaitu menurunnya frekuensi BAB disertai dengan pengeluaran feses yang sulit dan keras. Jadi konstipasi ini tidak bisa BAB karena fesesnya terlalu keras. Jadi biasanya kan kalau feses itu jemek-jemek empuk ya, karena dia mungkin kurang minum atau makanannya itu kurang serat, maka fesesnya itu keras-keras seperti batu. Biasanya kalau feses yang konstipasi ini, dia itu fesesnya ketika keluar bentuknya berotot, jadi ada jalan-jalan, ada rongga-rongganya, sama kayak tanah yang tandus. Di sini ada gejala klinis dan kemungkinan penyebab, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada impaksi, yaitu konstipasi yang tidak berakhir sehingga feses menumpuk keras di rektum dan tidak bisa keluar. Jika impaksi berat, feses menumpuk sampai kolon sigmoid. Jadi impaksi ini adalah konstipasi yang terus-menerus sehingga feses itu benar-benar tidak bisa keluar karena wis otos-atos, mau keluar itu sulit, sama orangnya ditahan, maka semuanya akan menumpuk. Sedangkan kalau di fisiologi kolon, di kolon itu yang diserap kan air, sehingga kalau misalkan air semuanya diserap, fesesnya numpuk, airnya diserap, maka semuanya akan keras semua sehingga sulit untuk bisa keluar. Di sini ada gejala klinis atau tanda dan gejalanya, dan juga ada kemungkinan penyebab. Kemudian ada diare. Nah, kalau diare ini sudah tahu ya, BAB sering dengan cairan dan feses yang tidak berbentuk. Jadi fesesnya bisa cair atau bisa seperti ampas-ampas tapi lebih dominan ke cair, itu diare. Gejala klinisnya atau tanda dan gejalanya itu bisa kalian baca sendiri, sama kemungkinan penyebab bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada inkontinensia usus, yaitu perubahan kebiasaan proses defekasi normal mengalami pengeluaran feses yang tidak disadari. Jadi sama dengan inkontinensia uri ya. Kalau inkontinensia usus, jadi ketika seseorang itu BAB, dia tidak bisa menahan atau BAB-nya itu keluar tanpa disadari. Gejala klinisnya bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada kembung, yaitu keadaan penuh udara di dalam perut karena pengumpulan gas yang berlebihan dalam lambung dan usus. Jadi kalau kembung ketika kita periksa ya, itu suara di abdomen ketika kita perkusi, ya ketika kita perkusi, suara di abdomen itu biasanya hipertimpani. Kemudian ada hemoroid, yaitu pembengkakan vena pada dinding rektum, internal dan eksternal. Nah, hemoroid ini kalau bahasa awamnya itu ambeien. Nah, ambeien itu sebenarnya pembuluh darah di rektum itu kan dia sangat banyak. Nah, pembuluh darah di rektum itu sangat banyak. Ketika seseorang terjadi hemoroid, itu pembuluh darah venanya itu dia membesar. Nah, penyebabnya membesar itu apa? Bisa karena dia melakukan aktivitas yang berat. Sama seperti kalian angkat barbel. Ketika angkat barbel, maka otomatis butuh energi yang banyak, sehingga suplai darah harus banyak juga. Kemudian karena terlalu banyak tekanan, maka pembuluh darah vena yang ada di rektum itu dia membesar, sehingga dia menyebabkan yang namanya hemoroid. Seperti kalian lihat di gambar ya, ada dua, ada hemoroid internal dan eksternal. Kalau internal dia cuma sphincter ani yang di dalam, kalau sampai di eksternal itu dia sampai di stage, kalau di sini ya di stage 3 sampai dengan stage 4, dia sudah keluar dari sphincter ani internal.
Kemudian ada flatulence, yaitu menumpuknya gas pada lumen intestinal atau di dalam ruang usus. Dinding usus meregang dan distensi. Jadi dinding ususnya ini membesar dan kaku, tidak bisa mengecil kembali. Kemudian merasa penuh dan merasa nyeri. Biasanya gas keluar melalui mulut, sendawa, atau anus, flatus. Jadi kalau flatulence ini biasanya kembung, tapi yang kembung yang berlebihan, sehingga gasnya ini sulit keluar. Nah, gas itu sendiri disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh proses metabolisme antara feses dengan bakteri yang ada di dalam usus, sehingga ketika bakteri melakukan metabolisme itu akan terjadi penumpukan gas. Kemudian ada huknah atau enema, yaitu memasukkan cairan hangat melalui anus sampai kolon descendent dan ascendent, tapi biasanya hanya sampai kolon transcendent ya atau transversum, yang fungsinya mengeluarkan feses atau flatus. Jadi huknah ini kita memasukkan cairan hangat sekitar 40 sampai dengan 43 derajat Celcius ke dalam usus melalui selang, yang fungsinya agar BAB-nya itu bisa lancar atau fesesnya itu bisa keluar. Jadi merangsang feses untuk keluar. Indikasinya biasanya digunakan pada pasien konstipasi, kemudian persiapan untuk operasi. Nah, untuk teknik huknah sendiri bisa kalian lihat di video di bawah ini ya. Kemudian ada pemberian gliserin per rektal. Masukkan cairan gliserin ke dalam poros usus dengan menggunakan squid gliserin. Jadi pemberian gliserin ini fungsinya untuk melancarkan BAB. Nah, gliserin ini sejenis asam lemak ya, asam lemak atau istilahnya pelumas lah, yang dia fungsinya melicinkan feses untuk bisa keluar. Nah, untuk proses pemasangannya bisa kalian lihat di link YouTube ini. Jadi ini nanti dimasukkan ke dalam anus ya, kemudian dipencet obatnya. Kemudian ada evakuasi feses secara manual. Jadi memasukkan jari ke dalam rektum pasien untuk mengambil atau menghancurkan massa feses sekaligus mengeluarkannya. Indikasi ini, tindakan ini jika enema tidak berhasil dilakukan. Jika kita melakukan huknah tadi tidak bisa, maka kita evakuasi feses secara manual. Bisa kalian lihat di sini caranya. Kemudian ada pemberian suppositoria, yaitu obat padat berbentuk peluru dirancang untuk memasukkan ke dalam anus. Nah, kemudian obat ini akan hancur sesuai dengan suhu tubuh. Nah, obat ini fungsinya untuk melancarkan proses defekasi. Mungkin itu saja materi kali ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.